Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya Maisarah dengan NIM 2303200063 akan mencoba membahas tentang paradigma ekonomi syariah yang di dalamnya nanti akan dipecah menjadi tiga pembahasan. Yang pertama ada metodologi ekonomi syariah, yang kedua rancang bangun ekonomi syariah, dan yang ketiga ada paradigma ekonomi syariah. Di poin yang pertama itu yaitu metodologi ekonomi syariah. Jadi, pengertian metodologi ekonomi syariah. Nah, metodologi ekonomi syariah merupakan cara berpikir ilmiah yang digunakan untuk memahami, menyusun, dan mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Metodologi menjadi pondasi penting karena melalui metodologi suatu ilmu itu dapat memiliki arah, memiliki tujuan, dan dasar yang jelas. Kemudian dalam ekonomi syariah, metodologi itu tidak hanya menggunakan pendekatan rasional dan empiris seperti pada ekonomi konvensional, tetapi juga menggunakan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Oleh sebab itu, ekonomi syariah ini memadukan antara nilai spiritual, rasionalitas, moralitas, dan tujuan dari kemaslahatan manusia. Ekonomi syariah itu memandang bahwa seluruh aktivitas dari ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas seperti berdagang, bekerja, berinvestasi, dan mencari keuntungan itu diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak manapun. Oke, berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering menempatkan keuntungan material sebagai tujuan utama, ekonomi syariah menempatkan nilai moral dan keadilan sebagai dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi. Di sini ada pembahasan dari latar belakang munculnya metodologi ekonomi syariah. Jadi metodologi ekonomi syariah ini lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan ekonomi di modern ini. Sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di dunia seringkali menimbulkan ketimpangan sosial, monopoli, eksploitasi, tenaga kerja, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Dalam sistem kapitalisme ini, kebebasan individu sangat diutamakan. Jadi setiap orang itu bebas mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa banyak batasan moral. Akibatnya itu kelompok pemilik modal yang kuat cenderung menguasai sumber daya ekonomi, sementara masyarakat yang kecil semakin sulit untuk berkembang. Oke. Di sisi lain, sistem sosialisme mencoba menciptakan pemerataan ekonomi melalui kontrol negara yang sangat besar. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering membatasi kreativitas dan kebebasan individu sehingga produktivitas ekonomi menjadi rendah. Jadi, ekonomi syariah ini hadir sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan mencari keuntungan, tetapi tetap menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi. Karena itu, ekonomi syariah mencoba menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, kesejahteraan masyarakat, kebutuhan dunia, dan tujuan akhirat. Oke, selanjutnya ada sumber metodologi dari ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber utama dalam ekonomi syariah. Di dalam Al-Quran itu terdapat banyak ayat yang membahas tentang perdagangan, zakat, warisan, utang piutang, distribusi kekayaan, dan larangan riba. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan aktivitas bisnis selama dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun atau tidak merugikan orang lain. Al-Quran juga mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keseimbangan ekonomi.
Selain itu, Al-Quran menumpukan kekayaan hanya pada kelompok tertentu. Karena itu, Islam mengajarkan zakat dan sedekah sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi. Yang kedua, itu ada hadis. Hadis Rasulullah SAW menjadi sumber kedua dalam metodologi ekonomi syariah. Rasulullah itu dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan amanah. Dalam hadis dijelaskan berbagai prinsip ekonomi Islam seperti larangan penipuan, larangan monopoli, larangan gharar, dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Rasulullah juga menekankan bahwa perdagangan yang jujur akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis memiliki posisi yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Kita lanjutkan masih di bagian hadis. Jadi hadis Rasulullah ini menjadi sumber kedua tadi dalam metodologi ekonomi syariah setelah Al-Quran. Hadis ini tentunya memiliki peran penting karena menjadi penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jika Al-Quran ini memberikan prinsip mengenai dasar kehidupan ekonomi, maka hadis memberikan contoh nyata bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW itu bukan hanya seorang nabi dan pemimpin umat, tetapi juga seorang pedagang yang sangat sukses, jujur, amanah, dan profesional. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah itu telah dikenal masyarakat Mekah dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kejujuran Rasulullah dalam berdagang menjadi contoh utama dalam ekonomi Islam. Rasulullah tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah menipu pembeli, dan tidak pernah menyembunyikan cacat barang dagangannya. Sikap inilah yang menunjukkan bahwa Islam itu sangat menekankan etika dan moralitas dalam aktivitas ekonomi. Dalam hadis dijelaskan tadi ada beberapa prinsip ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Yang pertama tadi sudah sempat saya sebutkan adalah larangan penipuan. Jadi Islam itu melarang segala bentuk penipuan dalam aktivitas ekonomi teman-teman. Penipuan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti mengurangi timbangan, memalsukan kualitas barang, menyembunyikan cacat produk, memberikan informasi palsu, hingga manipulasi harga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pedagang yang menipu bukan termasuk golongan umat beliau. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan itu merupakan pelarangan yang serius dalam Islam. Larangan penipuan bertujuan untuk melindungi hak dari konsumen dan menciptakan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi. Jika penjual dan pembeli saling percaya, maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan sehat dan stabil. Dalam kehidupan modern, bentuk penipuan ekonomi itu semakin beragam. Misalnya ada penjualan barang palsu, iklan yang menyesatkan, manipulasi laporan keuangan, hingga penipuan transaksi online. Karena itu, prinsip kejujuran dalam hadis Rasulullah sangat relevan diterapkan pada masa sekarang. Islam itu mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan penipuan tidak akan membawa keberkahan. Sebaliknya, perdagangan yang dilakukan secara jujur akan mendatangkan kepercayaan dan keberlanjutan untuk usaha. Yang kedua tadi ada larangan monopoli. Rasulullah SAW juga melarang praktik monopoli atau penimbunan barang demi memperoleh keuntungan yang berlebihan. Monopoli ini terjadi ketika seorang atau kelompok menguasai barang tertentu sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan barang tersebut dengan harga yang wajar. Dalam Islam, praktik monopoli ini dianggap merugikan masyarakat karena menyebabkan kenaikan harga, kelangkaan barang, dan ketidakadilan ekonomi. Contoh praktik monopoli misalnya menimbun bahan pokok ketika terjadinya krisis, menguasai pasar sehingga pesaing kecil tidak bisa berkembang, atau mengendalikan distribusi barang untuk menaikkan harga.
Contoh nyata yang sempat kita hadapi bersama saat terjadi bencana banjir di bulan November 2025, itu ada pada saat itu semua mahasiswa itu kesulitan untuk mendapatkan BBM. Namun ada beberapa oknum yang sengaja menimbun BBM tersebut dengan harga yang tidak masuk akal atau harganya yang lebih mahal sampai mencapai harga 1 liternya itu 60.000. Tentu ini hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam karena menyulitkan manusia lain, dan ini bisa menjadi dosa untuk si penjual. Islam itu mengkehendaki sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif. Jadi setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan memperoleh keuntungan secara adil. Larangan monopoli juga menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu. Dalam ekonomi modern, monopoli itu sering dilakukan oleh perusahaan besar yang menguasai pasar secara berlebihan. Akibatnya, pelaku usaha kecil sulit bersaing dan konsumen itu kehilangan pilihan. Karena itu, prinsip anti-monopoli dalam ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada larangan gharar. Salah satu prinsip penting dalam hadis ekonomi adalah larangan gharar. Gharar ini berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Contoh gharar itu antara lain menjual barang yang belum jelas kualitasnya, menjual barang yang belum dimiliki, transaksi dengan informasi yang tidak lengkap, atau perjanjian yang tidak jelas hak dan kewajibannya. Larangan gharar ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan kepastian dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, semua pihak itu harus mengetahui secara jelas harga barang, kualitas barang, cara pembayaran, waktu penyerahan, dan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Prinsip ini tentu sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan informasi. Dalam dunia modern, konsep gharar itu sangat relevan terhadap investasi bodong, perjudian online, trading spekulatif, dan transaksi yang tidak memiliki dasar aset nyata. Jadi, Islam itu menghendaki aktivitas ekonomi yang produktif dan jelas manfaatnya, bukan aktivitas spekulatif yang hanya mengandalkan untung-untungan. Selanjutnya, pentingnya keadilan dalam transaksi. Jadi, Islam itu menekankan prinsip keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan itu berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional dan tidak merugikan orang lain. Dalam transaksi ekonomi, keadilan itu dapat diwujudkan melalui kejujuran, keterbukaan, keseimbangan, keuntungan, dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa hubungan ekonomi itu harus dibangun atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli. Artinya, transaksi itu tidak boleh dilakukan melalui paksaan, penipuan, intimidasi, ataupun manipulasi. Keadilan dalam ekonomi syariah juga berkaitan dengan distribusi kekayaan. Islam itu tidak menghendaki kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja, sementara masyarakat lain hidup dalam kemiskinan. Karena itu, Islam mengajarkan adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam sistem ekonomi modern, ketidakadilan sering terjadi akibat eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan upah, dan penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu. Ekonomi syariah ini berusaha menghadirkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan dengan menempatkan moralitas sebagai dasar utama aktivitas ekonomi. Baik, selanjutnya ada ijma. Selain Al-Quran dan hadis, metodologi ekonomi syariah juga menggunakan ijma sebagai sumber hukumnya.
Ijma ini adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Perkembangan zaman menyebabkan munculnya berbagai persoalan ekonomi baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Contohnya itu ada bank modern, asuransi, pasar modal, transaksi digital, vintage, kripto, dan investasi online. Karena itu, para ulama ini melakukan ijtihad untuk menentukan hukum terhadap persoalan tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah. Ijma menunjukkan bahwa ekonomi syariah ini bersifat dinamis dan mampu berkembang mengikuti perubahan zaman. Namun perkembangan tersebut tetap harus berada dalam koridor atau garis keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam. Melalui ijma, ekonomi syariah dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip syariat. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas ini merupakan metode analogi hukum yang digunakan untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru dengan membandingkannya pada hukum yang sudah ada sebelumnya. Qiyas ini dilakukan karena tidak semua persoalan modern itu dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, dalam perkembangan teknologi saat ini, muncul berbagai bentuk transaksi digital dan sistem keuangan baru yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Untuk menentukan hukumnya, para ulama inilah kemudian menggunakan qiyas dengan melihat tujuan dari transaksi, dampaknya, unsur keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Contohnya pada cryptocurrency. Nah, sebagian ulama melakukan kajian apakah kripto ini mengandung garar, spekulasi berlebihan, atau memiliki manfaat ekonomi yang nyata. Qiyas ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan zaman. Ekonomi syariah tidak menolak kemajuan teknologi dan modernisasi. Namun, seluruh perkembangan tersebut harus tetap memperhatikan moralitas, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya qiyas ini, ekonomi syariah dapat berkembang dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang karakteristik dari metodologi ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid ini menjadi landasan utama dalam metodologi ekonomi syariah. Tauhid ini berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, termasuk seluruh harta dan kekayaan yang ada di dalamnya. Manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan harta dengan cara yang adil dan bermanfaat. Dalam pandangan Islam, manusia itu tidak benar-benar memiliki harta secara mutlak. Semua yang dimiliki hanyalah titipan, suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu, konsep tauhid melahirkan kesadaran spiritual bahwa seluruh aktivitas ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi, seseorang yang memahami konsep tauhid tidak hanya berpikir tentang keuntungan materi, tetapi juga memikirkan apakah hartanya halal, apakah cara mendapatkannya benar, apakah usaha dalam mendapatkan harta tersebut merugikan orang lain, dan apakah hartanya itu bisa membawa keberkahan bagi keluarga, atau malah kemudaratan. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan itu bukan hanya diukur dari banyaknya keuntungan, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat yang diberikan kepada orang lain di sekitar kita. Kesadaran tauhid ini menciptakan pengawasan internal dalam diri manusia. Artinya, seseorang tetap akan bersikap jujur meskipun tidak diawasi. Misalnya, seorang pedagang muslim yang memiliki kesadaran tauhid tidak akan mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengetahuinya. Ia sadar bahwa walaupun manusia tersebut tidak melihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui segala perbuatannya. Nah, contoh lain nih,
dapat kita lihat pada seorang pengusaha yang menolak memberikan suap untuk memenangkan proyek tertentu. Secara bisnis, mungkin ia bisa memperoleh keuntungan tersebut, bahkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Tetapi karena memiliki kesadaran tauhid di dalam dirinya, ia memilih jalan yang halal, meskipun itu tentunya lebih sulit untuk ia capai. Ada juga contoh seorang pegawai kantor yang tetap bekerja dengan jujur, meskipun atasannya tidak berada di tempat. Ia tidak mencuri waktu kerja, tidak memalsukan laporan, dan tidak menyalahgunakanlah fasilitas kantor karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan modern ini, teman-teman, kesadaran tauhid ini sangat penting karena banyak penyimpangan ekonomi terjadi akibat hilangnya nilai spiritual. Contohnya seperti yang sudah tidak asing lagi, itu ada korupsi, manipulasi, penggelapan pajak, penggelapan dana, penipuan investasi, dan praktik bisnis curang yang cukup sering kita temui dan sering kita dengar pada berita-berita. Semua itu terjadi ketika manusia hanya mengejar keuntungan dunia tanpa berpikir lebih panjang bahwasannya semua yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tauhid juga mengajarkan bahwa harta itu bukan tujuan utama kehidupan. Harta hanyalah sarana untuk beribadah dan membantu sesama. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak menjadi budak harta. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi uang, bahkan sampai mengorbankan kejujuran dan kemanusiaannya. Padahal dalam Islam, harta yang didapatkan dengan cara haram tidak akan bisa membawakan ketenangan dalam hidup. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan di jalan yang benar akan membawa keberkahan dan ketenangan batin. Contoh sederhana dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada dua pedagang. Pedagang pertama memperoleh keuntungan besar dengan menipu kualitas barang. Pedagang kedua ini sedang memperoleh keuntungan lebih sedikit tetapi selalu jujur dengan pembeli. Mungkin secara materi pedagang pertama ini terlihat lebih sukses dibandingkan pedagang kedua. Namun, dalam jangka panjang, pelanggan itu akan kehilangan kepercayaan kepada pedagang yang pertama. Sementara pedagang kedua akan memperoleh kepercayaan dan keberlanjutan bagi usahanya. Ini salah satu bentuk penerapan tauhid dalam ekonomi syariah. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan ini merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Islam itu menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi karena ketidakadilan dapat menyebabkan kerusakan sosial dan penderitaan masyarakat. Islam sangat-sangat menolak segala bentuk eksploitasi, monopoli, penindasan, dan pengambilan keuntungan secara zalim atau tidak adil. Keadilan ini dalam ekonomi syariah berarti setiap orang ini mendapatkan haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya pembagiannya secara adil. Misal, A mendapatkan 50%, maka B juga mendapatkan 50% keuntungan. Dalam transaksi ekonomi, keadilan itu diwujudkan melalui kejujuran, keterbukaan atau transparansi yang secara berulang sudah saya sebutkan, ada kesepakatan yang jelas, dan pembagian keuntungan yang adil. Sebagai contoh, dalam sistem bagi hasil pada bank syariah, keuntungan dan risiko itu dibagi bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini berbeda dengan sistem bunga dan bank konvensional, teman-teman, yang seringkali tetap menuntut pembayaran bunga meskipun usaha itu mengalami kerugian. Islam itu menganggap sistemnya terlalu memberatkan salah satu pihak itu sebagai bentuk ketidakadilan. Contoh lain dapat kita lihat pada hubungan antara perusahaan dan pekerja. Dalam ekonomi syariah, pekerja itu harus mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi Rasulullah SAW itu bahkan mengajarkan agar upah pekerja dibayar sebelum keringatnya kering. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai hak dari pekerja dan melarang penindasan terhadap tenaga kerja. Namun dalam kenyataannya masih banyak kita lihat perusahaan yang memberikan upah rendah, memaksa pekerja bekerja untuk berlebihan, atau tidak memberikan hak-hak pekerja itu dengan baik.
tidak sesuai dengan porsi yang dikerjakan oleh pekerja. Hal seperti ini nih bertentangan dengan prinsip keadilan dari ekonomi syariah. Keadilan itu juga berkaitan dengan distribusi kekayaan dan dalam masyarakat. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya berputar pada kelompok kaya saja, sementara masyarakat yang miskin terus mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, di Islam itu diajarkan hanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Sebagai contoh, zakat itu berfungsi membantu fakir miskin, anak yatim, orang yang terlilit utang, dan masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya zakat, kekayaannya dapat berputar dan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Kita bisa membayangkan, jika seluruh orang kaya benar-benar menunaikan zakatnya dengan baik, maka jumlah kemiskinan dalam masyarakat akan jauh lebih berkurang. Mungkin di Indonesia jika itu diterapkan dengan baik, tentu orang miskin di Indonesia juga tidak akan terlalu banyak. Keadilan itu juga dapat dilihat dalam aktivitas perdagangan. Misalnya, seorang pedagang tidak boleh menaikkan harga secara berlebihan ketika terjadi bencana atau kelangkaan barang. Seperti yang sudah sempat saya singgung tadi, saat bencana pada bulan November 2025, di mana terjadi kelangkaan BBM yang cukup parah, dan di saat itu juga para pengusaha, contohnya pengusaha itu menyimpan BBM dengan harga yang dijual kembali dengan harga tidak masuk logika menurut saya, sampai mencapai harga 60.000 per liternya. Jika ada pedagang yang menimbun beras ketika masyarakat sedang kesulitan, lalu menjualnya dengan harga sangat tinggi, maka tindakan tersebut termasuk dalam bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam. Berarti contoh yang sudah saya contohkan tadi itu merupakan suatu tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam, namun ada pihak-pihak yang tetap melakukan hal tersebut, padahal aslinya mereka juga tahu bahwa hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Dalam dunia modern, teman-teman, ketidakadilan ekonomi itu sering terjadi akibat monopoli perusahaan besar, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Karena itu, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah ini sangat relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi. Selanjutnya, ada keseimbangan. Ekonomi syariah juga menekankan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dengan akhirat, individu dengan masyarakat, materi dengan spiritual, serta hak dengan kewajiban. Islam itu tidak melarang manusianya itu mencari kekayaan dan menikmati kehidupan dunia. Namun manusia juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengejar materi hingga melupakan nilai spiritual atau keagamaan dan nilai sosialnya. Prinsip dari keseimbangan itu mengajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang tidak ekstrim. Contohnya, seseorang ini boleh bekerja keras untuk mencari uang, tetapi seseorang itu juga harus memiliki waktu untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, membantu masyarakat, dan menjaga kesehatannya sendiri. Dalam kehidupan modern, kita bisa lihat banyak orang terlalu fokus mengejar karir dan kekayaan hingga melupakan kehidupan spiritualnya. Ada orang yang bekerja dari pagi hingga malam tanpa memiliki waktu untuk keluarga dan ibadah. Secara materi, mungkin iya, mereka berhasil, tetapi hidupnya sering dipenuhi dengan tekanan, stres, dan kehilangan ketenangan. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa kekayaan itu bukan satu-satunya ukuran untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Contoh lainnya adalah dalam pola konsumsi saja, teman-teman. Ekonomi syariah itu melarang sikap boros, berlebihan, dan konsumtif. Misalnya, seseorang itu membeli barang mewah bukan karena kebutuhan, tetapi hanya untuk pamer dan fungsi sosial. Tentu ini tidak diperbolehkan. Padahal masih banyak masyarakat lain yang hidupnya bahkan dalam kekurangan. Islam itu mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta itu dengan tepat dan bijak. Keseimbangan juga terlihat dalam hubungan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam mengakui adanya hak individu untuk memiliki harta dan usaha sendiri,
Namun individu juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Karena itu, seseorang pengusaha tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak sosial dari usahanya. Misalnya lagi, sebuah perusahaan tidak boleh membuang limbah sembarangan demi menghemat biaya produksi karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat. Jadi, prinsip keseimbangan itu membuat ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Kebebasan yang bertanggung jawab, Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk bekerja, berdagang, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Islam menghargai kreativitas dan semangat usaha manusia. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam ekonomi syariah tetap harus dibatasi oleh aturan halal dan haramnya. Artinya, manusia bebas mencari keuntungan selama tidak merugikan orang lain, melanggar syariat, atau merusak masyarakat. Sebagai contoh, seorang mungkin memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan besar dari bisnis perjudian online. Namun dalam Islam, perjudian dilarang karena merugikan masyarakat dan mengandung unsur spekulasi. Begitu juga dengan bisnis narkoba, penipuan investasi, dan praktis riba. Meskipun penghasilannya keuntungan besar, aktivitas tersebut tetap haram karena merusak moral dan kehidupan sosial. Contoh lain adalah seorang pengusaha makanan nih. Nah, ia bebas mengembangkan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak mungkin yang ia mau. Namun, tidak boleh menggunakan bahan berbahaya atau mencampurkan makanan halal dengan bahan yang haram demi mengurangi biaya produksi. Dalam ekonomi syariah, kebebasan itu selalu disertai dengan tanggung jawab moral. Kebebasan yang tidak dibatasi moral dapat menyebabkan kerusakan ekonomi dan sosial. Kita dapat melihat dalam dunia modern bagaimana sebagian perusahaan besar itu melakukan manipulasi pasar, eksploitasi pekerja, hingga kerusakan lingkungan demi memperoleh keuntungan maksimal bagi satu pihak saja. Karena itu, ekonomi syariah ini hadir untuk menciptakan kebebasan ekonomi yang tetap menjaga moralitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, materi yang kedua itu ada rancang bangun ekonomi Islam. Pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, bangsa Eropa itu mengalami fase yang dinamakan Dark Ages. Jadi fase ini tuh merupakan fase stagnan kebudayaan pada masa itu, di mana bangsa Barat itu tertinggal jauh dari kemajuan kebudayaan Islam. Kebangkitan bangsa Eropa ini kemudian ditandai dengan kembali berkembangnya kota-kota pelabuhan di Italia pasca Perang Salib di abad ke-13. Kota-kota ini dikuasai oleh golongan bourgeois atau para penguasa pemilik modal yang kaya raya, yang mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dari abad pertengahan. Hal ini dikemukakan dalam penelitian dari Hadi Wijono tahun 1980. Jadi, abad pertengahan ini menjadi masa di mana bangsa Eropa itu mengalami masa suram akibat dominannya peran gereja dalam aspek segala kehidupan masyarakat. Gereja ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh raja-raja pada masa tersebut. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan kerajaan atas saran dari gereja, maka timbullah suatu kemajuan untuk melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas. Oke. Selanjutnya itu termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama sehingga menemukan kemandirian demi kemajuan.
Oke. Kemudian gerakan inilah yang dikenal dengan istilah Renaissance atau kelahiran kembali atau Aufklärung, pencerahan di Eropa pada abad ke-16. Renaissance ini lahir tatkala kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa serentak untuk bertekad mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasakan yang sangat mengekang kemerdekaan batin. Eksplorasi dan eksperimentasi sains ilmiah dan penemuan yang dihasilkannya dianggap lebih utama daripada doktrin gereja yang tidak humanistik dan rasional atau Abagnano tahun 1972. Nah, manusia ini mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan, tidak lagi menganggap dirinya sebagai picture mandi atau orang yang berziarah di dunia ini, melainkan sebagai fiber mandi atau orang yang menciptakan dunianya. Nah, pada akhirnya terjadilah sebuah proses sekularisasi di Eropa Barat dalam segala bidang keilmuan di mana agama, Tuhan, serta nilai-nilai dan norma secara drastis itu dikeluarkan dari struktur pemikiran para ilmuwan. Dari paradigma inilah sekularisasi, fragmentasi, dan kebebasan untuk nilai pengetahuan, ilmu pengetahuan modern dibangun termasuk ilmu ekonomi konvensional. Paradigma ini kemudian menjadi dasar pembeda antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional melihat ilmu itu sebagai sesuatu yang sekuler, berorientasi hanya pada kehidupan duniawi, dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta bertanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhir dalam bangun pemikirannya. Nah, sementara ekonomi Islam itu justru dibangun atas prinsip-prinsip religius yang berorientasi pada kehidupan dunia sekaligus akhirat. Perbedaan keduanya ini tidak mungkin dan tidak pernah mungkin untuk dikompromikan karena masing-masing didasarkan pada atas pandangan dunia atau Weltanschauung yang berbeda. Nah, hakikat dari rancang bangun ekonomi Islam. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat rancang bangun ekonomi Islam. Jadi, rancang bangun ekonomi Islam itu pada dasarnya lahir dari cara pandang Islam terhadap kehidupan manusia. Islam itu memandang bahwa manusia itu bukan hanya makhluk ekonomi yang hidup untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi manusia juga merupakan makhluk spiritual yang memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, ekonomi Islam dibangun dengan tujuan yang jauh lebih luas dibandingkan sistem ekonomi modern. Ekonomi Islam itu tidak hanya ingin menciptakan masyarakatnya yang kaya secara materi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang memiliki moral, kepedulian sosial, ketenangan hidup, dan keseimbangan antara kehidupan dunia serta akhirat. Jika kita perhatikan, banyak negara di dunia saat ini mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Gedung pencakar langit berdiri di mana-mana, pusat perbelanjaan yang sangat mewah, teknologi berkembang sangat cepat, dan perusahaan besar memperoleh keuntungan yang luar biasa besarnya. Namun, di balik semua kemajuan itu, banyak manusia justru mengalami tekanan hidup yang semakin berat. Banyak orang bekerja tanpa mengenal waktu hanya demi mempertahankan kehidupan. Hubungan keluarga mulai renggang karena semua sibuk mengejar pekerjaan, tingkat stres meningkat, kriminalitas meningkat, dan rasa kepedulian antar manusia semakin berkurang. Inilah yang menjadi salah satu kritik utama ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi modern.
Baik, ekonomi Islam itu memandang bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan kekayaan dan kemajuan industri saja. Pembangunan ekonomi itu harus mampu menciptakan kehidupan manusia yang lebih manusiawi. Dalam Islam, keberhasilan ekonomi itu bukan hanya etika seorang menjadi kaya, tetapi ketika kekayaan tersebut membawa ketenangan hidup, keberkahan, dan manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Misalnya, ada seorang pengusaha yang berhasil memiliki perusahaan besar, ia memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, dan kehidupan yang terlihat sangat sukses. Namun, demi mempertahankan bisnisnya, ia harus menipu pelanggan, menekan pekerja, dan menghalalkan segala cara agar keuntungan perusahaan itu terus meningkat. Secara ekonomi, mungkin ia dianggap berhasil, tetapi dalam pandangan ekonomi Islam, kehidupan seperti itu belum bisa disebut berhasil sepenuhnya karena dibangun di atas ketidakjujuran. Sebaliknya, ada seorang pedagang kecil yang hidup sederhana. Ia berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi timbangan, selalu menjaga kualitas barang dagangannya, dan sebagian keuntungannya itu digunakan untuk membantu orang lain atau bersedekah kepada orang lain. Penghasilannya mungkin tidak sebesar pengusaha besar tadi, tetapi hidupnya lebih tenang dan penuh dengan rasa syukur. Dalam pandangan ekonomi Islam, teman-teman, kehidupan seperti inilah yang lebih mendekati tujuan kesejahteraan yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya. Karena itu, hakikat rancang bangun ekonomi Islam ini sebenarnya bukan hanya membangun sistem ekonomi, tetapi membangun kehidupan manusia yang lebih baik secara menyeluruh dari sisi ekonomi, sosial, moral, maupun spiritual. Di sini ada rancang bangun pasar dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pasar itu tidak hanya dipandang sebagai tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga nilai moralnya, nilai kemanusiaannya. Islam memahami bahwa pasar ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jika pasar dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan, maka kehidupan masyarakat akan menjadi sehat. Namun jika pasar dipenuhi dengan penipuan, keserakahan, maka bisa dipastikan kerusakan sosial akan mudah muncul di tengah masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Muslim. Namun, Rasulullah ini tidak hanya memperhatikan bagaimana perdagangan itu berjalan ramai. Beliau juga memperhatikan bagaimana moral para pedagang di pasar tersebut. Rasulullah ini memahami bahwa pasar bukan hanya tempat mencari keuntungan, tetapi tempat di mana manusia belajar tentang kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan modern saat ini bisa kita lihat, pasar itu seringkali berubah menjadi tempat persaingan yang sangat keras. Banyak orang rela melakukan apa saja demi memenangkan persaingan bisnis. Ada yang memalsukan kualitas produk, memanipulasi informasi, bahkan menipu konsumennya sendiri. Misalnya dalam bisnis online saat ini, banyak nih penjual menggunakan foto produk yang sangat bagus dan sangat meyakinkan pembeli. Ketika barang tersebut datang, ternyata kualitasnya jauh berbeda dari gambar yang ditampilkan. Pembeli tentunya akan merasa kecewa, tetapi penjual merasa hal itu biasa selama barangnya laku dan terjual kemudian habis. Fenomena seperti ini sebenarnya menunjukkan hilangnya moral teman-teman dalam aktivitas pasar. Pasar akhirnya hanya dipenuhi orientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan kejujuran dan tanggung jawab kepada konsumen. Ekonomi Islam itu jika dipahami, membangun konsep pasar yang berbeda. Islam itu menghendaki pasar yang mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam, seorang pedagang bukan hanya bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejujuran dan amanahnya. Bayangkan,
Jika seluruh aktivitas perdagangan dilakukan secara jujur, pembeli tidak lagi takut untuk ditipu. Penjual tidak perlu bersumpah berlebihan untuk meyakinkan barang dagangannya. Istilahnya, hubungan antara penjual dan pembeli akan dipenuhi dengan rasa saling percaya. Inilah bentuk pasar yang ingin dibangun dalam ekonomi Islam. Karena itu, rancang bangun pasar dalam ekonomi Islam sebenarnya bukan hanya membangun sistem perdagangan, tetapi membangun budaya ekonomi yang sehat dan bermoral. Ada juga di sini pembahasan selanjutnya yaitu rancang bangun produksi dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu juga memiliki konsep tersendiri dalam memandang aktivitas produksi. Dalam sistem ekonomi modern, keberhasilan produksi sering diukur dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dan seberapa banyak barang yang dapat diproduksi. Akibatnya, banyak perusahaan berlomba meningkatkan produksi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap manusia di lingkungannya. Islam memandang bahwa produksi bukan sekadar menghasilkan barang sebanyak-banyaknya, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana manfaatnya, bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, Islam tidak membenarkan segala bentuk produksi yang merusak manusia maupun lingkungan meskipun menghasilkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh lagi, ada perusahaan yang mampu memperoleh keuntungan luar biasa dari bisnis minuman keras atau narkoba. Dalam sistem ekonomi modern, perusahaan seperti itu mungkin dianggap berhasil karena menghasilkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, dalam ekonomi Islam, keuntungan seperti itu tidak dianggap membawa kebaikan karena produk yang dihasilkan dan dijual itu justru bisa merusak kehidupan manusia, merusak otak, merusak kesehatan, dan lain-lain. Begitu juga dengan perusahaan yang merusak lingkungan demi menekan biaya produksi. Seperti contoh yang sudah saya contohkan tadi, ada perusahaan yang sengaja membuang limbah untuk menekan biaya produksinya. Akibatnya apa? Masyarakat sekitar kehilangan sumber air bersih. Ikan-ikan yang seharusnya bisa hidup di sungai-sungai kehidupan masyarakat itu mati. Dan kesehatan masyarakat otomatis terganggu. Perusahaan memang memperoleh keuntungan lebih besar, tetapi bisa dipastikan keuntungan tersebut diperoleh dengan mengorbankan kehidupan orang lain. Dalam ekonomi Islam, produksi itu harus dibangun di atas prinsip bertanggung jawab. Manusia boleh mencari keuntungan, tetapi ingat, tidak boleh dengan cara merusak kehidupan masyarakat. Karena itu, Islam itu mengkehendaki aktivitas produksi yang halal, bermanfaat, menjaga lingkungan, dan membantu kehidupan manusia itu menjadi lebih baik. Artinya bermanfaat. Ekonomi Islam juga memandang bahwa bekerja dan memproduksi sesuatu yang bermanfaat merupakan bagian dari ibadah. Seorang petani menanam makanan untuk masyarakat, seorang penjahit yang membuat pakaian, atau seorang pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan sebenarnya sedang memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Karena itu, aktivitas produksi dalam Islam bukan hanya bernilai tentang ekonomi, tetapi juga harus bernilai sosial dan spiritualnya. Oke, pembahasan selanjutnya, rancang bangun konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam kehidupan modern saat ini, manusia itu sering didorong untuk hidup konsumtif. Media sosial, iklan, dan perkembangan gaya hidup membuat manusia merasa harus selalu mengikuti tren agar dianggap sukses dan modern. Banyak orang membeli barang bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena ingin terlihat lebih kaya, lebih mewah, atau lebih hebat dibandingkan orang lain. Dibandingkan teman-teman kerjanya, dibandingkan teman-teman kampusnya, dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, muncul budaya hidup berlebihan. Orang rela berhutang hanya untuk membeli barang bermerek, ada yang mengganti kendaraan, padahal kendaraan lamanya masih sangat bagus dan masih layak untuk digunakan. Ada pula yang membeli makanan mahal hanya demi kebutuhan konten media sosial.
Ekonomi Islam itu memandang bahwa pola hidup seperti itu tuh dapat merusak keseimbangan kehidupan manusia. Islam tidak melarang manusia menikmati kekayaan dan kesenangan dunia, tetapi Islam mengajarkan agar manusia tetap hidup secara seimbang dan tidak berlebihan. Teman-teman, dalam ekonomi Islam itu ada seseorang yang memiliki penghasilan besar setiap bulannya. Ia sebenarnya mampu membeli apa saja yang dia inginkan, namun ia memilih hidup sederhana dan menggunakan sebagian hartanya untuk membantu pendidikan anak yatim dan masyarakat miskin. Orang seperti itu memahami bahwa kekayaan itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat untuk orang lain. Sebaliknya, ada orang yang menghabiskan uang dalam jumlah besar hanya untuk gaya hidup dan kesenangan pribadi semata. Sementara di sekitarnya masih banyak orang yang kesulitan untuk makan. Dalam ekonomi Islam, pola hidup seperti itu dianggap tidak mencerminkan rasa syukur dan tidak adanya kepedulian terhadap sosial masyarakat sekitar. Karena itu, rancang bangun konsumsi dalam ekonomi Islam sebenarnya ingin membentuk manusia yang mampu menikmati kehidupan secara bijak tanpa terjebak dalam budaya berlebihan dan keserakahan. Selanjutnya ada rancang bangun kehidupan sosial dalam ekonomi Islam. Salah satu hal yang paling membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern adalah kuatnya perhatian Islam terhadap hubungan sosial masyarakat. Ekonomi Islam tidak ingin membangun masyarakat yang individualis dan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Islam mengajarkan bahwa manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, kehidupan ekonomi dalam Islam harus mampu menciptakan kepedulian sosial, rasa persaudaraan, dan semangat saling membantu. Dalam kehidupan modern sekarang ini, banyak orang hidup di tengah kota besar tetapi tidak mengenal tetangganya sendiri. Orang sibuk bekerja dari pagi sampai malam, hubungan sosial semakin renggang karena manusia terlalu fokus mengejar pekerjaan dan keuntungan pribadinya. Bahkan, tidak sedikit orang yang merasa kesepian meskipun hidup di tengah keramaian kota. Ekonomi Islam ini ingin membangun kehidupan yang berbeda dari kondisi seperti ini. Islam mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat bukan hanya terletak pada kekayaan ekonominya, tetapi juga pada kuatnya hubungan sosial antar manusia. Dahulu, dalam masyarakat Islam, ketika ada tetangga yang kesulitan ekonominya, masyarakat sekitar itu ikut membantu tanpa menunggu diminta. Ada yang memberikan makanan, ada yang membantu modal untuk membangun usahanya lagi, ada yang sekedar membantu mencarikan pekerjaan. Hubungan seperti inilah yang sebenarnya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih hangat dan harmonis. Islam mengajarkan kita zakat, sedekah, wakaf bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai cara kita untuk membangun keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya kepedulian sosial ini, kesenjangan ekonomi itu dapat dikurangi dan masyarakat miskin tetap memiliki harapan hidup yang lebih baik. Karena itu, rancang bangun sosial dalam ekonomi Islam sebenarnya bertujuan untuk membangun masyarakat yang saling peduli, saling menguatkan, dan tidak membiarkan sesama manusianya itu hidup dalam kesulitan sendirian. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada tujuan akhir dari rancang bangun ekonomi Islam. Tujuan akhir dari rancang bangun ekonomi Islam itu bukan hanya menciptakan masyarakat yang kaya secara materi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, keseimbangan, dan ketenangan. Ekonomi Islam ingin membangun manusia yang tidak hanya sukses dalam pekerjaan dan tata usaha, tetapi juga sukses menjaga moralnya, hubungan sosialnya, dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, sebab banyak orang kaya yang hidupnya penuh tekanan konflik keluarga, bahkan kehilangan ketenangan hidup. Sebaliknya ada orang yang hidup sederhana tetapi merasa cukup, tenang, dan bahagia karena hidupnya itu dipenuhi dengan rasa syukur dan keberkahan. Ekonomi Islam ini ingin membangun kehidupan di mana manusia bekerja dengan jujur, mencari rezeki secara halal, menggunakan harta secara bijak, dan membantu kehidupan orang lain. Karena itu, tujuan akhir ekonomi Islam bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, bermoral, dan sejahtera lahir dan batin.
Baik, masuk kita kepada bagian ketiga dalam pembahasan pada hari ini, yaitu paradigma ekonomi syariah. Teman-teman, paradigma ekonomi syariah ini merupakan cara pandang Islam dalam melihat aktivitas ekonomi dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Paradigma ini menjadi dasar utama yang membedakan ekonomi syariah ini dengan ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional itu dibangun atas dasar pemikiran sekular yang memisahkan agama dari aktivitas ekonomi, maka ekonomi syariah ini justru menjadikan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama dalam seluruh kegiatan ekonominya. Dalam paradigma ekonomi syariah, manusia itu tidak dipandang hanya sebagai makhluk ekonomi yang selalu mengejar keuntungan materi. Islam memandang manusia itu sebagai makhluk yang memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab sebagai individu yang memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di akhirat. Karena itu, dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi bukan hanya persoalan untung dan rugi, tetapi juga berkaitan tentang halal dan haram, keadilan, moralitas, dan keberkahan hidup. Nah, paradigma ekonomi syariah ini lahir dari konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh alam semesta adalah pemilik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang diberikan amanah untuk mengelola kehidupan yang dengan baik. Kesadaran inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Sebagai contoh, dalam kehidupan modern saat ini, banyak perusahaan yang rela melakukan apa saja demi memperoleh keuntungan besar. Dalam sistem ekonomi modern, tindakan seperti itu kadang dianggap biasa selama perusahaan tetap menghasilkan keuntungan. Namun, dalam paradigma ekonomi syariah, keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara yang merusak manusia dan melanggar nilai moral. Islam itu memandang bahwa kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal tidak akan membawa keberkahan dalam kehidupannya. Paradigma ekonomi syariah juga memandang bahwa kekayaan bukan tujuan akhir kehidupan manusia. Harta hanyalah alat untuk membantu manusia menjalankan kehidupannya dengan baik. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak diperbudak oleh harta dan keserakahan. Berulang kali dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat orang bekerja tanpa mengenal waktu demi mengejar kekayaan, yang rela mengorbankan kesehatan, keluarga, bahkan ketenangan hidup dengan meninggalkan ibadah. Ada orang yang terlihat sangat sukses secara materi, tetapi hidupnya dipenuhi dengan tekanan dan kecemasan. Karena itu, seluruh hidupnya hanya berorientasi pada uang. Paradigma ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan. Islam itu tidak melarang manusia menjadi kaya, tetapi Islam itu hanya mengingatkan bahwa kekayaan itu harus digunakan dengan benar dan tidak boleh membuat manusia melupakan ibadah, keluarga, dan kepedulian sosialnya. Maka tadi ada penjelasan mengenai konsep zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya apa? Agar kekayaan itu tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga memberi kebermanfaatan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat di sekitar kita. Paradigma ekonomi syariah ini juga sangat memperhatikan hubungan sosial dalam kehidupan ekonomi. Islam itu tidak ingin manusia itu hidup individualis dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja. Islam itu mengajarkan bahwa manusia itu harus saling membantu dan saling menguatkan. Misalnya, ketika ada tetangga yang kesulitan ekonomi, maka masyarakat itu dianjurkan untuk membantu sesuai kemampuan masing-masing. Dalam Islam, membantu orang lain itu bukan hanya dianggap sebagai tindakan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Karena itu, ekonomi syariah sebenarnya bukan hanya membangun sistem ekonominya, tetapi membangun kehidupan masyarakatnya yang adil, bermoral, dan penuh kepedulian sosial. Selain itu, teman-teman, paradigma ekonomi syariah juga menempatkan moralitas ini sebagai bagian penting dalam ekonomi Islam, karena memahami bahwa kerusakan ekonomi seringkali bukan disebabkan kurangnya sumber daya, tetapi karena rusaknya moral kemanusiaan. Korupsi, penipuan, monopoli, dan eksploitasi itu lahir karena manusia itu kehilangan kejujuran, amanah, dan rasa takutnya kepada Allah. Karena itu,
Ekonomi syariahnya tidak hanya fokus untuk membangun sistem ekonominya saja, tetapi juga untuk membangun karakter manusia. Islam itu menciptakan manusianya yang jujur ketika berdagang, amanah ketika bekerja, adil ketika memimpin, dan peduli terhadap sesama. Jika manusia ini memiliki moralnya yang baik, maka kehidupan ekonomi itu akan berjalan lebih sehat dan harmonis. Jadi, kesimpulan akhir dari materi pada hari ini yaitu mengenai metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi Islam, dan paradigma ekonomi syariah, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah ini bukan sekadar sistem ekonomi yang berbicara tentang uang, perdagangan, atau keuntungan semata. Ekonomi syariah ini merupakan sistem kehidupan yang dibangun berdasarkan ajaran Islam untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Adanya metodologi ekonomi syariah yang menjelaskan dasar berpikir dan sumber hukum yang digunakan dalam ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, ijma, dan ijtihad. Dari metodologi tersebut lahirlah prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Kemudian rancang bangun ekonomi Islam menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam itu dibentuk dalam kehidupan nyata mulai dari pasarnya, produksinya, konsumsinya, hingga hubungan sosial masyarakat. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan yang adil, manusia, dan penuh kepedulian sosial. Sementara di paradigma ekonomi syariah menjadi dasar cara pandang Islam terhadap kehidupan ekonomi manusia. Paradigma ini menempatkan aktivitas ekonomi bukan hanya sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi pada hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu baru bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi pada kali ini. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.